Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Hanifah Mutmainah Abdullah, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Pamengpeuk. Saya adalah peserta tantangan literasi guru tahun ajaran 2025-2026. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan hasil review bacaan saya berjudul Kasih Tak Sampai, Siti Nurbaya, karangan Marah Rusli, penerbitnya Balai Pustaka, tahun terbit 1922 hingga saat ini dengan menggunakan teknik AI. Alasan saya memilih bacaan ini, buku ini adalah sejenis roman novel menceritakan tentang konflik antara nilai tradisional dengan modern, berisi tentang emansipasi wanita, juga menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat zaman dahulu pada saat penjajahan Belanda, juga adanya pertentangan antara nilai kasta dan budaya. Isi dari bacaan ini, Siti Nurbaya adalah seorang putri bangsawan asal Minangkabau, putri dari Baginda Sulaiman, jatuh cinta kepada Samsul Bahri. Dia adalah seorang pemuda yang saat itu sedang berjuang menuntut keadilan untuk masyarakat pada zaman penjajahan Belanda. Namun, cintanya terhalang oleh kasta dan adat. Di sisi lain, diceritakan Datuk Maringgi. Dia adalah seorang tokoh yang amat sangat disegani oleh masyarakat saat itu. Dia mempunyai rasa iri dan benci terhadap usaha dari Baginda Sulaiman yang begitu sukses sekali, sehingga membuatnya mempunyai niat yang jahat dan berusaha untuk menghancurkan usaha dari Baginda Sulaiman, hingga akhirnya usaha Baginda Sulaiman pun bangkrut dan berhutang kepada Datuk Maringgi. Agar hutang dari Baginda Sulaiman pun lunas, maka Datuk Maringgi pun memberikan penawaran terhadap Baginda Sulaiman, yaitu untuk menikahi Siti Nurbaya. Dari hasil penawaran tersebut, dengan terpaksa Baginda Sulaiman pun menyetujui penawaran tersebut. Mendengar hal tersebut, membuat Samsul Bahri pun merasa patah hati dan hendak berniat untuk pulang ke Jakarta. Pada sewaktu-waktu, Datuk Maringgi menemukan Siti Nurbaya dan Samsul Bahri sedang berada di bawah pohon, membuat Datuk Maringgi merasa naik pitam dan akhirnya berkelahi dengan Samsul Bahri. Mendengar kejadian tersebut, membuat Baginda Sulaiman yang saat itu sedang sakit terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, Siti Nurbaya pun kembali pulang ke kampung halamannya, sedangkan Samsul Bahri pun kembali ke Jakarta dan naik pangkat sebelum akhirnya ditugaskan ke Belanda. Tak disangka, di dalam perjalanan Siti Nurbaya pun menyusul Samsul Bahri. Namun naasnya Siti Nurbaya terjatuh dan ditolong oleh seseorang yang tidak dikenal. Mendengar hal tersebut, membuat Datuk Maringgi begitu sangat amat kesal dan menyuruh seseorang untuk meracuni Siti Nurbaya. Hingga pada akhirnya Siti Nurbaya pun meninggal dunia karena racun tersebut. Tak lama setelah kejadian tersebut, Datuk Maringgi dan Samsul Bahri berkelahi sejadi-jadinya, membuat Datuk Maringgi meninggal dunia dan membuat Samsul Bahri dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di makam sebelah Siti Nurbaya. Hikmah dari bacaan yang kita ambil dari bacaan ini adalah adanya pertentangan terhadap kawin paksa, bahaya lintah darat, adanya bakti kepada orang tua, adanya kebijaksanaan terhadap pengambilan keputusan,
juga adanya cinta yang murni, dan bahaya dampak dari rasa dendam. Demikian hasil review bacaan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.